Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU, masih dengan tema kontroversi logo halal yang baru. Nah tadi Prof. Dadak juga sampaikan yang seharusnya disampaikan kepada para pemirsa, pada masyarakat secara umum juga harusnya yang disepakati yang secara mufakat begitu oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Nah Prof, tadi juga Prof sudah sampaikan mengenai simbol atau logo. Nah, kalau kita berbicara simbol itu kan juga berarti secara komunikasi visual begitu kepada yang diharapkan disampaikan kepada para masyarakat gitu ya, Prof. Nah, seharusnya simbol atau logo yang baik begitu yang disampaikan kepada para masyarakat, para warga Indonesia itu yang seperti apa, Prof? Apakah ada prinsipnya mengenai logo tersebut? Kalau saya lihat memang Kementerian Agama itu arogan ya. Arogan, memaksakan kehendak bukan hanya simbol ini hal, tapi hampir semua hal. Mereka pokoknya harus membuat aturan. Aturan ini mau direspon positif atau negatif peduli. Kayak pembatasan suara speaker gitu. Terus ada sekarang logo halal. Sepertinya mereka menutup diri dari menyerap informasi dari berbagai pihak tentang logo ini. Keberatan-keberatan sepertinya tidak digubris. Baru kemarin saya lihat ada penentuan ongkos haji 45 juta dikurangi jadi 42 juta. Nah, itu oleh DPR karena yang bicaranya. Sekira ini pun logo lah kita bicarakan, termasuk tadi mulai dari wewenang, terus juga simbol yang dipakai, terus juga nanti termasuk sistem mekanismenya seperti apa. Terus organ-organ yang di Ormas, yang di NU, Muhammadiyah dan lain mau diapakan? Nah, itu harus ada pembicaraan win-win solution kan? Tidak hanya oleh Kementerian Agama. Karena di Indonesia ini kan ada yang NGO, non-government organization, organisasi masyarakat, itu sudah lama sebelum kemerdekaan dan mereka mempunyai hak untuk mempunyai lembaga-lembaga fatwa karena ada masing-masing mempunyai sekumpulan ulama-ulama yang bisa menentukan fatwa-fatwa itu. Baik. Prof, untuk aturan logo sendiri dari Majelis Ulama Indonesia melalui Kementerian Agama begitu Prof, kan tadi Prof sampaikan ada undang-undangnya sendiri dan ada waktunya, ada masanya begitu. Nah kalau dari pimpinan pusat Muhammadiyah sendiri bagaimana memberikan solusi gitu kepada Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama, Prof? Ya kalau solusinya kita harus menerima diskusi berkenaan dengan sesuatu keputusan, termasuk ini logo. Minimal diajak bicaralah NU, Muhammadiyah, MUI sebagai ormas yang punya otoritas keagamaan yang anut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Kalau menurut saya itu satu solusi. Tarik kembali logo yang sekarang. Kalau mau menang, kalau mau dia terserah. Sama Kementerian Agama MUI ya juga silakan. Tapi itu semuanya harus jangan merugikan satu sama lain. Harus menguntungkan satu sama lain. Bagaimana mekanisme wewenang MUI sampai di mana, wewenang Kemenag sampai di mana, kan bisa dipadukan. Apakah nanti sertifikatnya dari Kemenag, proses fatwa halalnya dari MUI dan dari ormas Islam lain, saya kira no problem. Dan itu memang bisa mengundang banyak dana masuk dari halal, sertifikat halal itu. Baik, Prof. Karena produk-produk dalam negeri ini maupun impor harus ada dari mulai makanan sampai obat-obatan, kosmetik, harus ada sertifikat halal.
Maka kita bayangkan betapa luar biasanya sehingga menjadi perebutan saling berebut begitu. Iya, Prof. Dan lucunya juga di setiap daerah menjadi membuat logonya sesuai daerahnya masing-masing tadi yang Prof juga sudah sampaikan ya, Prof ya. Ya satu aja menurut saya kesepakatan yang dipakai MUI, Muhammadiyah, Persis dan negara ya. Satu aja logonya seperti apa yang bisa disepakati dan mencerminkan universalitas masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia juga memahami, oh ini logo halal yang baru begitu ya, Prof, yang memang sudah disepakati oleh lembaga seluruhnya begitu. Kalau sekarang kan seperti yang disebutkan tadi, itu simbol dari sebuah suku. Kalau kita kan Indonesia itu berpuluh-puluh suku. Sekarang ambil suku besarnya aja, Sunda, Jawa, Melayu ya, yang besarnya gitu. Sepakati simbolnya kayak apa. Iya. Jadi kalaupun memang untuk secara Nusantara gitu ya, tadi juga sudah disampaikan lebih baik menggunakan logo apa namanya, Garuda begitu ya. Ya. Kayak itu IKN Nusantara yang Nusantara. Di itu Kalimantan Timur kan Garuda. Kita tidak memprotes itu kan. Betul, Prof. Jadi kalau IKN didirikan secara joglo atau seperti wayang, itu kan orang protes. Iya, betul. Wayangnya wayang apa? Wayang Sunda, wayang Jawa kan. Karena secara keseluruhan Indonesia juga memiliki tadi simbol-simbol sendiri ya, Prof. Ya. Baik, Prof, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Catatan Akhir Pekan TV.